أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكان هاديا ونصيرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه فإن شاء الله من تبعهم بإحسان إلى يوم لا يزيد الظالمين إلا خسارا. Amma ba'd. Sidang yang hormati dan sama-sama kita muliakan para al-mukarram, para ustaz, guru-guru kita yang alhamdulillah di tengah kesibukan beliau masing-masing di penghujung Ramadan, di mana beliau ingin fokus untuk mengejar Lailatul Qadar, tetapi masih bisa meluangkan waktu untuk menghadiri acara bapak-bapak, ibu-ibu di tempat ini. Dan niki adalah suatu keberuntungan yang seliannya tidak disia-siakan. Yang hormati pula para sesepuh, para tokoh kita, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, pengurus masjid, mushola, majelis taklim, singkatnya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kita, baik sih langsung hadir adik masjid niki maupun yang mengikuti dari rumah. Mudah-mudahan suara loudspeaker masjid niki terdengar sampai rumah. Kalaupun tidak terdengar, bisa menyaksikan melalui channel YouTube Jalan Tengah. Karena alhamdulillah acara pelunggu niki disiarkan secara langsung, makanya jangan sampai ada yang ngantuk. Nanti dunia yang nonton, ilernya keluar. Syukur alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu tiang, ngaran tiang siburu. Tidak terasa di malam 25 niki kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita yang hadir ini warga masyarakat Gerung Afitai niki termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Salawat serta salam dan upat hadiah tiba junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Si jari tauladan ta, si jari ikutan ta dalam semua aspek kehidupan, baik ibadah, muamalah. Ketika kita mendapatkan berkah kebahagiaan maupun mendapatkan musibah, ujian dan cobaan, tak terkecuali ngombe yang punta memanfaatkan jelu-jelu ta siksa sementara di dunia ini. Ngombe yang punta memanfaatkan jelu-jelu ta di bulan Ramadan ini, bil khusus 10 hari terakhir. Walaupun memang kita sadari bapak-bapak, ibu-ibu tiang, terima tidak terima, bahwa amal wahtama 10 malam terakhir Ramadan, Nabi anjurkan kita untuk sementara jangan sibuk dengan urusan dunia. Tetapi ironinya bapak-bapak, ibu-ibu, justru di malam itu kita beramai-ramai tinggalkan masjid. Justru di malam itu kita beramai-ramai melalaikan, seolah-olah kita sudah lepas dari Ramadan ini. Ini terima dan terima memang fenomena yang jadi PR kita semua ini. Kenapa ada jauh hari sebelumnya kalau kita ingin beli baju lebaran? Kenapa tidak jauh hari sebelumnya kalau kita ingin pesan kue lebaran? Kenapa mesti di injury time ini? Kenapa mesti di prime time istilah sinetron ini? Kenapa di waktu terbaik ini kita justru sibuk ke sana?
terus mungkin, tapi kita melakukan juga. Oleh karena niki, kalau kita lihat dari pendapatnya Imam Ghazali, bapak-bapak, ibu-ibu tiang, mudah-mudahan setelah Nabi yang sampaikan ini yang pribadi dan kita semua mungkin pikir, oh tertuling Tuhan mulu nih, maka kesia-sia nih kami semendak karena 5 jelo ini bapak-bapak, ibu-ibu pedang di semendak lebaran ya, saking cepatnya berlalu nih. Sehingga baginda Nabi besar Muhammad SAW pesan kita, pertama malam 10 kencangkan ikat pinggangmu, baguskan asupan energimu, supaya kamu tidak kelewatan satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kamu tidak bisa kejar dia full 10 malam terakhir, minimal malam-malam ganjil kamu kejar. Alhamdulillah 21 sudah lewat, mudah-mudahan kita bisa manfaatkan. 23 udah lewat, mudah-mudahan kita bisa manfaatkan. 25 malam niki, malam Jumat terakhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini bukan Ramadan terakhir bagi kita. Amin. Amin. Wah, nek ngamin ke? Ramadan terakhir lagi. Jadi 21 lewat, 23 lewat, malam 25, walau alam, apakah juga kelewatan? Mungkin demikian masih ada kesempatan. Kalau kita pakai pendapatnya Imam Ghazali yang mengatakan kejar Lailatul Qadar itu lihat awal Ramadannya. Kalau kita pakai pendapat Imam Ghazali ini berarti kita masih punya kesempatan, bapak-bapak ini. Karena Imam Ghazali berkata berdasarkan pengalaman spiritualnya yang sudah berkali-kali bertemu Lailatul Qadar dengan ciri-ciri yang dia amati, maka Imam Ghazali menyimpulkan Lailatul Qadar itu bisa dilihat dari hari pertama Ramadan. Kalau hari pertama Ramadannya hari Selasa atau hari Jumat kata beliau, maka insya Allah Lailatul Qadar akan turun malam 27 Ramadan, malam Ahad terakhir bulan Ramadan. Makin ini malam Jumat terakhir. Pada berat godaan ini. Mudah-mudahan niki yang sengaja bocorkan niki supaya nih spesial untuk warga grup Apitai dan yang hadir niki. Mudah-mudahan tanggal 27 niki kita berikan maunah, hidayah, rahmah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa beribadah malam ini. Caranya gimana bapak-bapak ibu-ibu? Minimal mulai malam pertama Lailatul 10 malam terakhir niki kita sedekah 1000. Kita mengucapkan yang baik kepada keluarga kita. Luangkan maghrib isya bisa berjamaah. Karena siapa tahu di antara malam-malam Lailatul Qadar maka nilai ibadah kita lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu tiang, malam ini kita berkumpul untuk yang kesekian kalinya dalam peringatan yang sama setiap bulan Ramadan, yakni peringatan Nuzulul Quran. Kenapa kita lakukan ini bapak-bapak, ibu-ibu tiang? Malah ada dalam peringatan Nuzulul Quran agar anak ingatan kita malah si guru. Mungkin kalau tidak peringatan niki kita lalai terus sampai ketemu lebaran. Tapi begitu ada mengingatkan kita, mudah-mudahan adalah sedikit tergerak hati kita niki. Karena setiap Ramadan pun Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Allah ingatkan kita bapak-bapak ibu, bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Qur'an. Jadi
sebagian mufasir mengatakan diturunkan Al-Quran itu artinya izhar. Ada mengartikan dia inzal, turun, ya turun kayak kita turun dari atas ke bawah. Tapi ada juga yang mentafsirkan dia dengan izhar, nyata, dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran pada bulan Ramadan. Untuk Nabi, bapak-bapak, ibu-ibu ya, bukan tanpa tujuan. Sama dengan pengurus masjid kita bikin peringatan nuzulul Quran ini bukan tanpa tujuan, bukan tanpa maksud. Kalau peringatan kita tidak ada tujuan, ada maksudnya, untuk apa kita peringatan? Libur sudah berhenti kita peringatan kalau ada tujuannya. Yakin dia ada tujuannya. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita. Begitupun Al-Quran Allah turunkan untuk mengingatkan kita bahwa Al-Quran itu turun hudan linnas, huda sebagai petunjuk. Artinya sendikman Al-Quran turun niki bapak-bapak, ibu-ibu tiang kita niki buta. Kita tahu itu buta, buta buruk, buta rambu-rambu lalu lintas, buta rambu-rambu kehidupan. Loh, sebelum Al-Quran turun kan Abu Jahal dia buta. Orang-orang zaman Nabi tidak ada yang buta, malah pintar-pintar. Iya, mata kepalanya tidak buta, tapi mata hatinya yang buta. Berarti tidak si buta namanya kalau tidak buta mata kepalanya, kata kita. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Yang namanya buta bukan buta mata kepala. Sehingga dengan anggota buta penentangnya, mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, bisa jadi lebih rajin ya ibadah timbang kita yang melek. Sehingga dengan anggota buta penentangnya, bapak-bapak, ibu-ibu, bisa jadi lebih mudah dia terima nasihat timbang kita yang melek. Dengan buta seumpama ada niki warga Pelunggu yang buta, mohon maaf, terdengar oleh dia suara loudspeaker niki, apa katanya dalam hati? Nangis, ya Allah. Melihat aku hadir langsung, lihat tahu Tuhan Guru nih ceramah, dengarku suara lagu aku buta, darah denden aku. Dengar ceramah nangis. Dengar tadi ngaji Ustaz Azhar niki, Ustaz tadi Jamul Khair ngaji pingin dataran tiang yang ada ngaji iya. Mumbe aku nih untuk buta beliau yang Quran Braille. Kenapa? Karena mata kepalanya buta tapi hatinya cermerlang. Makanya Allah katakan fa innaha la ta'mal absar. Buta itu bukan buta mata kepala, walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Tapi yang namanya buta adalah buta mata hati. Orang kalau buta mata hatinya, bapak-bapak, ibu-ibu, mau berapa kali pun dengar Quran, mau berapa kali pun ada peristiwa kematian, sadar. Padahal penasihat kita ada dua, bapak-bapak. Ada penasihat bersuara dan ada penasihat yang berbunyi dan ada penasihat yang sunyi. Penasihat berbunyi itu adalah Al-Quran, dibacakan tadi sama kori kita, Masya Allah ya. Sesungguhnya orang-orang beriman kan dalam surat Al-Anfal, apabila dibacakan Al-Quran itu bergetar ya. Wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Tapi orang yang buta mata hatinya enggak ngepet, malah apa ini sudah ngaji Ustaz nih. Orang buta mata hati. Orang yang buta mata hatinya, mohon maaf, kalau orang buta penentang dia lebih kemilih bapak-bapak, ibu-ibu. Kewas dia dengar arah dengan buta melihat beliau mobil. Oh, beliau aku Satria FU, ya buta dia. Paling-paling Pak beliau yang tunjang.
Pak, beliau gamat yang MP3 Al-Quran, lapang dengan buta mata hatinya, bukan saja banyak pemilik, banyak rusak, sulit dinasehati, tidak masuk nasihat. Kemudian penasihat yang kedua, penasihat yang sunyi. Penasihat yang sunyi ini adalah kematian. Mendengar Al-Quran, nik mempan. Bilang jelo lalu ngubur, nik mempan. Kata Allah ala qulubihim. Berarti sudah tertutup udah hatinya itu. Udah keras hatinya. Seperti batu au asad kaswah. Atau lebih keras lagi dari batu. Bapak-bapak, ibu-ibu tiang ngomong-ngomong Al-Quran dan ngomong-ngomong tentang kematian. Jemaah kita meninggal dunia, bapak-bapak, ibu-ibu. Karena terima diterima, semua kita ini akan ngalami namanya kematian. Dan ketika kita meninggal dunia nanti, bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini kita sadar kita mati. Parahnya diri mengimpi. Karena mati barang pindu iki mirip-mirip rasanya. Simbe dia ya bapak-bapak, amun ngimpi lelah kita, takut kita uras. Amun mati ngumbe takut dan ini uras. Misal belum bunuh jam kira begini. Jam 10 kurang gitu begini. Karena itu menit dong pasang jam 10 nggih. Karena itu menit dong. Misal kita ngimpi, kita tidur bapak-bapak ibu-ibu. Kemudian kita ngimpi, karena ngimpi kita ngigo kita kan. Wih, gelisah. Kita sejenak tuh. Yuk, pak. Duh, pucet. Sudah ngimpi pak. Abang ngimpi dapat takut ganti. Ketahuan dari ampun. Oh pantes aku jejak gantinya. Terkadang ngimpi tercekek si iblis ya. Ternyata ngimpi ketahuan berani ya. Bahwa itu bersampo. Lalu aman mati. Mulai terus teriak tak bisa. Jadi ketika kita mati nanti bapak-bapak, kita kan tidak sadar kita mati bapak-bapak. Kita lihat orang nangis di rumah kita lihat orang nyerang bongkos segala macam. Pasti kita kira diri kita mimpi. Mimpi mati. Dan ini kita parahnya kita mimpi mati, bolak-balik awal tepati ini. Parahnya kita mimpi. Piran sadar itu mati bapak-bapak ibu-ibu. Nun tergelepakan dari ruang kubur ini. Yang tergelepakan di ruang kubur ini perut tengah. Maka tambun tanah, tambun ini gitu. Terus ada tumput istana ini. Maka tempat terasa. Aku mimpi buruk tidak dengan mandi, tidak dengan langar. Maka sebelum petang jadi negara ini. Tolong. Oh ternyata kubur nih. Buruk dan teriak-teriak terus. Mulai terus. Sila atas ninakku, anakku, murid-muridku, pegawaiku, orang-orang setia yang kasih saya, dengar saya nih, jangan tinggalkan saya. Tapi tidak ada yang peduli bapak-bapak ini. Di mana arah senina lebih mati sesemamak palu. Karena memang amun senina lebih mati niki palu. Lagu amun semama lebih mati jarang si palem. Tentu nih bapak. Jarang terdiri taruh semama senina mati palem. Kalaupun dia sedih ya, dia kesampai suku lagi teman-teman. Tanam momot, orang ini dulu jebak nih. Sambil kita dengan silangan. Saya jadi penggantinya cuma ternyata yang nunggu lek jebak asik banget sambil perhatian dengan silangan nih. Ini saya jadi penggantinya cuma ini. Lagam semam senina lebih mati palem. Lagu lima palem senina niki milih-milih masih dengan anak semaman.
Lagu anak niki semua ama bapak-bapak ibu-ibu tiang gitu. Ruben yang mau ceramah meriam orang ustad niki. Luar biasa, anak semama setia ketika bapak-bapak ibu-ibu tiang. No mati seninakna, memang dek na palang, memang dek na sampai ngarung ngadang nangis. Lagu langan jelo penembek seninak terkuburan niki nge, bilang waktu na datang kubur jauh Quran bareng kocor. Jerak semayang zuhur, lalu mau senakna baca Quran, sirah, bocor ini. Jerak semayang asar, doang jaga pula dengan rumah kita ini. Ya Allah, si setiana bapak milik seminakna, iseng-iseng berdoana, wah kisi salah sikit warga. Pak, kangen deh seminakna nih, di tiang dayat semangat merasida. Langan menjelo pertembek bili nang si rajin nang ngubur jauh Quran jauh kocor yang membegati niki sedina ada pengenal denganganna harus beneran dik pas kangen leng semamana lagu yang membeg rajin ganti lalu ngubur baca Quran nyiram si kocor saya nggak layak waktu sakit pesena kak jemaah mati didik ganti menarik dia panggil orang bulik kubur kuling nah. Ternyata yang rajin nyiram atau jelak tiup rembu. Allah karim. Parang dia setia sama Mak Diki. Ternyata yang inget ancaman seminana. Dendek ganti merarik sediman tiup rembu lek kubur kukak. Dan tunggu tiup rembu suwe. Bilang waktu ketuk nyiram. Harus jelak tiup rembu. Allah karim. Nularan kesetiaan orang di dunia beda dengan kesetiaan Al-Quran Bapak-bapak ibu. Jemaah ketika selaku dengan ngubur niki wong bilin kita Bapak-bapak ibu-ibu datang mungkar nakir dengan Tuhan kita. Begitu mungkar nakir datang kita nak arak selain kita di kubur niki. Nah pilih mungkar nakir sosok yang indah. Kalau dia laki-laki, mayat tampan yang menemani dia. Kalau dia perempuan, cantik. Bukan laki bilang apa? Sosok yang indah, tinggalkan mayat ini. Apa kata sosok yang indah ini? Sila bila laksanakan tugas dan mungkar nakir ketuan mayat ini. Sila darah pulusan dan barang. Nah pilih mungkar nakir, dek mungkin gini ketuan ya, namun sila masih akan ini. Jawab sosok niki, dek mungkin gin bilin dia, saya nggak layak di dunia, dek wah bilin aku. Memang saya tidak kata mungkin nakir. Aku nih bacaan Quran lain masih di dunia. Karena setiap huruf yang kita baca bapak-bapak, setiap ayat yang kita baca bapak-bapak akan datang temani kita. Kalau kita setia baca Al-Quran di dunia, insya Allah bacaan kita setia temani kita hingga dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan Nabi bahasa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Umatku bahasa ingat baca Al-Quran. Dede entah beli-beli terus simpen. Dede entah jadi yang pajangan doang. Dede tolong ya ventilasi jendela nakutin tuh selak doang. Lagu baca sampai sida butuh le iya. Senga yakti yaumal qiyamah. Amun tawah butuh baca Al-Quran iki, maka Al-Quran pun butuh tipada kita sehingga yakti yaumal qiyamah datang jemaah yang jenuh kiamat syafi'an li ashabi gin nyelamatan sahabat-sahabatna. Ndik nagin datang nyelamatan si baca doang, tapi sahabat-sahabatna. Mbe sahabat Al-Quran ini si dia bau lepas dengan Al-Quran. Mbe ukurannya persis di tengah Al-Quran ini marak HP Android. Amun tawa bau nya
pamit nanti terbaru jauh, maka pelunggu yang akan dibela nanti mulai dari alam barzakh ditemani dalam kesendirian, bangkit yaumul kiamah ditemani dalam kesengsaraan, melintas siratal mustaqim ditemani dalam susahnya melintas titik sirat hingga masuk bersama ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, mohon maaf dan Allah wa iyyakum ila sabilil falah wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.